Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatadassalul khairat wal barakat wa bitaufiqi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalam. Kita awali dengan doa menuntut ilmu. Ikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Waktu sholat isya jam berapa? Jam 7 kurang. Mana? Ya, ada waktu kurang lebih 40 menit. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Para ikhwan sekalian, saya mengambil tema terkait Sirah Nabawiyah hari ini yang aktual saja terkait dengan Yahudi. Yahudi itu kalau dalam kajian Nurul Yakin ini nanti jilid yang kedua. Kenapa di jilid yang kedua? Karena jilid yang kedua itu membedah tentang perjalanan Nabi setelah hijrah selama 10 tahun di kota Madinah. Kalau ini sejarah Nabi 13 tahun di kota Mekah sebelum hijrah. Nah, ketika nanti di Madinah, Nabi tinggal di sana sampai beliau wafat selama 10 tahun. Dalam kurun 10 tahun di Madinah itulah Nabi berjumpa dengan komunitas Yahudi. Dan intensif dinamika interaksinya dengan Yahudi mulai dari tahun kedua, ketiga, keempat, kelima. Hingga kemudian Fathu Mekah, tidak ada lagi Yahudi yang hidup di kota Madinah. Nah, ini menarik untuk kita bedah, yang dia mudah-mudahan mudah dipahami, sederhana saja. Jadi Yahudi ini memang dalam sejarah umat Islam besar sekali pengaruhnya, sehingga berdampingan selalu dengan orang-orang yang Muslim. Mulai dari surat Al-Fatihah saja sudah tergambar di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu orang yang beriman. Ghairil maghdubi 'alaihim. Siapa mereka? Yahudi. Waladhdallin. Siapa itu? Nasrani. Jadi di muqaddimah, dan ini menjadi bacaan yang rukun sahnya salat Al-Fatihah, Allah mengingatkan itu. Jadi akan selalu berdampingan antara kebenaran dan kebatilan, seperti halnya berdampingan antara umat Islam dan orang-orang Yahudi, utamanya dan Nasrani, sepanjang zaman. Tidak itu saja sebenarnya,
Orang Yahudi ini dalam perspektif Al-Quran sangat penting untuk diinformasikan oleh Allah kepada kita. Sehingga ada nama juga, nama surat yang khusus dengan sebutan orang Yahudi. Surat apa itu? Al-Isra, Bani Israil. Bahkan sebagian ulama ahli tafsir menyebutkan surat Al-Hasyr kan tentang pengepungan dan pengusiran Bani Quraisyah yusamma bisuratil Yahud. Orang ahli tafsir menyebutkan surat Al-Hasyr saja dinamai dengan surat Yahudi atau Bani Israil. Jadi secara khusus nih kita ingat ketika bicara Yahudi, Al-Fatihah menyebutkan. Ketika bicara Yahudi, surat khusus tentang mereka, Bani Israil, As-Isra, jelas sekali. Kemudian surat Al-Hasyr. Nah, ini baru nama surat saja. Belum lagi dampak dari perilaku Yahudi diabadikan juga menjadi nama surat. Surat Al-Ahzab. Dulu kita sudah bahas bulan yang lalu. Surat Al-Ahzab itu kan bicara tentang perang, pasukan koalisi. Di mana aktor intelektual terciptanya pasukan koalisi ini, siapa yang merancang? Yahudi. Dalam surat Al-Ahzab sebenarnya, kisah tentang Ahzab hanya sampai 20-an ayat saja. Tapi surat ini disebut, dinamai oleh Allah surat Al-Ahzab. Maksudnya apa? Supaya mengingatkan kita. Ini loh, hasil perilaku Yahudi secara historis di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira begitu. Belum lagi para Iwan, hampir semua surat yang turun di Madinah, Madaniyah namanya. Apakah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, semuanya itu memaparkan tentang Yahudi semuanya, Masya Allah. Al-Baqarah terkait dengan siapa? Yahudi. Kan peristiwa sapi betina. Yahudi. Nah, kenapa Allah terangkan berulang-ulang tentang Yahudi dalam kitab suci kita? Pasti ada sesuatu yang nggak mungkin tidak. Pasti ada sesuatu. Minimal isyarat itu munculnya pesan, hati-hati wahai umat Islam, bahwa berdampingan dengan Anda orang-orang Yahudi yang mereka selalu tidak sejalan dengan kebenaran. Nanti ini menyangkut tentang misi Nabi. Misi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sederhana. Sederhana saja. Walaupun kalau diperinci ada 7. Sederhananya Nabi Muhammad misinya adalah menjadikan manusia beriman, bertauhid, dan bertakwa. Itu saja. Jadi misi dakwah Nabi ini gak ada lain kecuali mengajak manusia apa? Beriman, dalam kurung bertauhid, kemudian etikanya, akhlaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu misinya. Nah, wujudnya adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang rahmatil alamin ini dipraktekkan oleh Nabi di Madinah minimal 3. Minimal itu 3. 1, Nabi ciptakan kerukunan beragama. Ini Nabi ini. Ya. Jadi datangnya Islam itu yang pertama dirukunkan di Madinah siapa? Aus dan Khazraj. Ini
dua kabilah yang tidak pernah akur. Apalagi setelah hadirnya orang Yahudi di sana, nambah nggak akur. Ini Yahudi nih ya. Ya Allah. Yang bisa mengakurkan mereka hanya Islam. Karena rahmat bagi semesta alam. Maka untuk menghilangkan jejak sejarah yang berdarah-darah itu, hilanglah nama Aus dan Khazraj, diganti oleh Allah dengan nama Ansor. Masya Allah, ini kemuliaan. Jadi untuk menghilangkan tadi jejak sejarah yang berdarah-darah, yang nggak pernah akur gitu ya, Masya Allah. Digantilah, diberilah penghormatan mereka oleh Allah Aus dan Khazraj dengan nama Ansor. Nah, ini namanya merukunkan. Tidak itu saja. Masyarakat Ansor yang berbeda dengan orang-orang yang hijrah dari kota Mekah, kemudian dengan Islam juga mereka dipersaudarakan. Masya Allah. Dan tidak itu saja. Seluruh komunitas di Madinah mereka terikat dengan perjanjian damai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya bukti wujud Islam yang rahmatan lil alamin adalah terciptanya kerukunan. Nah, ini bagi Yahudi ini catatan penting. Karena Yahudi itu nggak akan bakal hidup kalau manusia itu akur. Karena Yahudi ini hidup dan maju karena perselisihan manusia. Itu udah rumusnya begitu. Yang kedua, Nabi menegakkan keadilan. Nah, Masya Allah. Jadi sepakat di sana, setiap ada masalah yang terjadi di kalangan mereka, internal Muslim dan internal Muslim dengan eksternal, yang menjadi pemecah, menjadi penentu, penegak keputusan adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tegak keadilan. Nah, kan nggak kenal itu yang namanya bangsa elit, orang terkemuka sama di mata Nabi. Nah, ini luar biasa itu sebenarnya. Nah, yang ketiga wujud Islam yang rahmatan lil alamin adalah apa kira-kira? Pemerataan ekonomi. Maka dikenal di Madinah itu namanya Pasar Ukas. Sampai ada sekarang ya, Pasar Ukas. Kenapa Nabi membangun Pasar Ukas? Karena pasar di Madinah saat itu yang dominan adalah pasar Madinah yang semua sistemnya dikuasai oleh orang Yahudi. Sehingga orang Madinah nggak maju sama sekali. Kenapa? Karena mereka semua terikat renten dengan orang-orang Yahudi. Nah, itu problemnya. Maka Nabi kemudian membuat pasar Ukas. Pasar yang bisa menjadikan pengendali tentang perekonomian. Subhanallah. Jadi 3 prestasi Nabi di Madinah inilah yang membuat orang Yahudi sakit hatinya luar biasa. Nah, ini dinamika, ini sejarah namanya, sejarah. Nah, saya ingin membedah perspektif Yahudi dalam perspektif Al-Quran. Para ikhwan, bangsa Yahudi itu dalam Al-Quran sebenarnya adalah memang bangsa yang layak disebut dengan bangsa yang biadab. Minimal Allah terangkan dalam Al-Quran itu ada. Pertama, bangsa Yahudi itu dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, karena mereka ingkar kepada Allah, dan mereka telah membunuh banyak para nabi. Ini fakta. Kalau kita baca dalam surat Al-Baqarah 60-an, Ali Imran 112, wa ba'u bi ghadabin minallah wa duribat alaihimul maskana, ya kan? Ya, dalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq.
Jadi orang Yahudi ini dimurkai oleh Allah karena mereka di samping ingkar betul kepada Allah, mereka lah yang paling banyak membunuh para nabi. Padahal nabi itu manusia pilihan yang Allah utus dan dimuliakan itu Bani Israel, Yahudi itu, dengan selalu didampingi oleh para nabi. Tapi yang Allah turunkan nabi-nabi itu kepada mereka bukan untuk didengar, tapi malah sebagian besar untuk dibunuh. Jadi orang Yahudi membunuh para nabi dan rasul saja nggak merasa berdosa. Ini loh Yahudi nih. Jadi yang namanya Yahudi membunuh para nabi dan rasul nggak merasa berdosa. Apalagi kelasnya ulama, apalagi kelasnya dai, apalagi kelasnya ibu-ibu, apalagi kelasnya anak-anak. Masya Allah. Ini Al-Quran yang menggarisbawahi itu. Masya Allah. Ini bangsa yang biadab. Kenapa biadab? Mereka sepanjang sejarahnya dibimbing oleh para nabi yang banyak. Tapi justru merekalah yang paling menentang Allah dan membunuh para nabi. Manusia yang nggak kenal rasa terima kasih, apalagi bersyukur. Ini adalah Yahudi. Kenapa tadi Pak disebut biadab? Satu, membunuh para nabi dan rasul. Walaupun sekarang mau ditayangkan itu nih tadi malam ya kan, pasar yang dibom 100 orang meninggal, nggak ada harganya. Ini anak-anak yang sedang mengungsi pulang sekolah diambil disiksa, nggak ada. Loh ini Allah terangkan dalam Al-Quran. Coba bayangkan, hanya bicara puasa 1 ayat cukup. Bicara tentang puasa dan hukum puasa 5 ayat cukup dalam Al-Quran. Al-Baqarah 183 sampai 87. Tapi bicara Yahudi, hampir semua surat bicara dengan itu. Apalagi kita baca setiap 17 kali dalam sehari. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau orang Islam nggak paham, nggak ngeh tentang Yahudi, kebangetan benar kalau bahasa Jawa. Kebangetan benar kalau nggak kenal dengan Yahudi. Yahudi bangsa yang biadab. Karena apa tadi? Pertama, membunuh para nabi. Yang kedua, Yahudi itu adalah bangsa yang paling banyak melanggar perjanjian. Perjanjian dengan Allah saja dilecehkan Allah. Apalagi perjanjian dengan manusia. Ya. Satu-satunya kisah di mana kaum itu harus berjanji dengan diangkat gunung ya hanya Yahudi. Coba bayangkan. Kan? Orang Yahudi diselamatkan oleh Nabi Musa dari Mesir menyeberangi lautan. Begitu sampai di seberang lautan, mereka ditinggal oleh Nabi Musa. Karena Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk menerima Taurat. Begitu kembali ke kaumnya sudah menyembah anak sapi. Marahnya itu Nabi Musa. Kemudian mereka diberitahu oleh Allah adanya Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Dan mereka diminta komitmennya, mau nggak Anda berjanji menjalankan perintah Allah dalam kitab Taurat, dalam bimbingan Nabi Musa. Nggak ada yang mau. Hingga kemudian Allah angkat yang namanya bukit Wa'id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum. Diangkat itu bukit oleh Allah. Baru kemudian Yahudi ini ditanya, mau nggak Anda menjalankan Taurat? Kalau nggak langsung dijatuhkan itu. Baru mereka mau. Nah ini Yahudi Pak tadi. Masih nggak kenal gimana lagi nih Yahudi. Jadi hanya untuk diambil komitmen setelah nikmat yang begitu banyak, selamat dia dari perbudakan Fir'aun, selamat dia dari Mesir, kemudian suruh beribadah bersama Nabi. Yang di tempat itu dijamin makan nggak perlu nyari makan, manna wassalwa sudah datang setiap waktu.
bayangkan. Masih nggak ngerti bersyukur. Allah angkat itu bukit. Mau nggak Anda taat kepada Allah? Baru mau. Setelah apa para Iwan? Setelah apa? Setelah bukit diangkat. Ini bukan bukit-bukitan. Bukan cerita yang apa? Hanya sekedar cerita selintas saja. Dongeng anak-anak. Bukan ayat yang menerangkan itu. Subhanallah. Ini namanya Yahudi. Jadi janji dengan Allah. Apakah kemudian mereka menepatinya? Menepatinya enggak? Enggak para Iwan. Maka ada peristiwa, satu-satunya peristiwa sepanjang sejarah manusia. Manusia yang jadi kera ya hanya itu. Karena mereka melanggar tadi perjanjiannya. Salah satu perjanjiannya, hari Sabtu itu hari istimewa bagi mereka. Yang diisi untuk ibadah kepada Allah. Malah nyari ikan. Ya Allah. Maka dikutuk mereka jadi apa? Loh ini beneran, ini bukan cerita. Atau mungkin diselewengkan. Oh itu manusia pertama Darwin. Bukan begitu. Ini betul-betul nyata. Itu Yahudi. Apalagi hanya melanggar apa tadi? HAM. Nggak ada apa-apanya. Ya kan? Melanggar HAM. Pakai kimia. Kemudian, nggak ada apa-apanya. Iya betul. Nah, maka kalau kita baca ayat nih Pak Iwan, surat Al-Isra tadi kan, surat Bani Israel, surat Al-Isra biasanya kalau peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj hanya ayat pertama saja sih yang dibaca. Coba ayat yang ketiga. Wa qadayna ila bani Israil fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna, seterusnya sampai ayat yang ke-8. Ya kan? Jadi orang Yahudi ini orang yang tidak mempan dengan nasihat. Yang ada dari dia itu, yang ada hanya kalau kita bisa bunuh saja dia. Bahasanya hanya dibunuh atau diusir. Maka surat Al-Hasyr itu namanya pengusiran. Jadi orang Yahudi itu hanya mendengar orang, ucapan orang, kata orang, kalau sudah memang pepet mau mati, baru. Kalau hanya nasihat, berlalu. Hanya unjuk rasa, berlalu. Dunia ngomong apapun tentang dia, berlalu. Dia hanya kenal bahasa kekerasan. Kalau nggak diusir, dibunuh. Cuma itu saja Yahudi. Itu Al-Quran menggambarkan. Wa qadaina, kami tetapkan Yahudi ini akan berbuat kerusakan 2 kali. Marratain, 2 kali. Ketika mereka melakukan hal yang pertama, ja'a alaikum ibadallana. Kami datangkan untuk menyadarkan mereka pasukan yang memiliki kekuatan yang kuat. Sehingga mereka ditelusuri ke pelosok-pelosok. Masya Allah, terusir dia. Jadi bahasa Yahudi itu nggak kenal bahasa nasihat, nggak kenal bahasa apalagi saran apa kritik, apalagi hanya sekedar apalagi hujatan, kutukan, nggak kenal. Yahudi itu hanya kenal dengan bahasa kalau nggak dibunuh diusir. Itu saja. Ayat yang ke-8, fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wal yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Kurang apa lagi ini kan? Ya Allah, subhanallah. Jadi layak sebagai bangsa yang biadab. Apa tadi alasan yang kedua? Bangsa yang memang watak aslinya itu melanggar perjanjian. Jadi yang paling hebat melanggar perjanjian gak ada lain kecuali Yahudi. Bukan hanya perjanjian dengan manusia, berjanji dengan Allah saja mereka langgar itu. Itulah Yahudi begitu, ya kan? Allahu Akbar. Jadi kalau mau diplomasi sejak tahun 1947 ada negara Israel di sana, itu hanya cuma permainan saja, kamuflase saja. Hanya mengulur-ulur waktu saja. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Yahudi ini bangsa yang biadab karena dibalik makar.
Kalau bahasa sosialnya dibalik konspirasi tentang kejahatan utamanya terhadap Allah, terhadap Islam, dan terhadap kaum muslimin, pasti di belakangnya adalah Yahudi. Itu sudah pasti. Masya Allah. Allah pesankan minimal di 2 ayat saja yang redaksinya hampir mirip. Surat tadi As-Saff dengan surat At-Taubah. Dalam surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi bi'afwahihim. Wa ya'ballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Dengan redaksi yang hampir mirip maknanya. Surat As-Saff, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Ini bangsa yang selalu merencanakan makar, selalu membuat konspirasi yang khusus untuk Islam dan kaum muslimin, begitu, Masya Allah. Ya kan? Padahal kalau tadi baca misi Nabi kan jelas apa kaitannya, ya kan? Nah, misi Nabi menegakkan keadilan, kemudian merukunkan, kemudian pemerataan ekonomi. Nah, kalau ini tegak, Yahudi itu habis. Justru Yahudi itu punya ambisi dengan hilangnya 3 ini baru eksis. Ketidakadilan itulah yang membuat mereka hebat. Ketidakamanan itulah yang membuat mereka hebat. Kemudian pemerataan ekonomi itu yang nggak boleh terjadi. Itulah Yahudi. Maka mereka benci dengan Islam karena memang visi misi Nabi, yang dengan visi misi Nabi itu mereka akan ditelanjangi satu persatu. Jadi Quran itu ibaratnya wahyu Allah yang menelanjangi sejarah Yahudi sejak Nabi siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam. Ditelanjangi, Masya Allah. Mana mungkin Nabi Muhammad SAW tahu tentang perilakunya, tentang yaum sabat, tentang jadi kera, tentang diangkatnya gunung. Gak mungkin Nabi tahu kalau tidak melalui wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi Nabi tahu tentang kisah itu, kisah Al-Baqarah, gak mungkin tahu. Maka kemudian dibuka kedok mereka, ditelanjangi itu Yahudi melalui wahyu Allah. Cuman sayangnya ya kita orang Indonesia ketika dibaca ayat nggak semuanya kemudian paham. Yang kita paham indah sekali ya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun. La faridu wa la bikrun awan baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Kita kan enak banget ya Al-Qur'an dibaca. Padahal terjemahnya apa? Dia sedang menelanjangi orang Yahudi. Bagaimana sikap mereka kalau diberi arahan oleh nabinya. Begitu Masya Allah. Kan semakin sakit. Makanya kalau Dr. Sami'un Jajuli, saya pernah baca bukunya, boleh jadi nih PBB itu juga hanya bagian dari konspirasi saja. Ya kelihatannya saja secara faktual itu kan, ini perwakilan negara-negara. Tapi memang tadi diskriminasinya betul-betul terjadi. Ketika Ukraina mereka sepakat membantu menolong, bersuara. Lah ketika Palestina, ya Allah. Jadi kan makanya ya tidak salah kalau seumpama ada orang yang mengindikasi bagian dari konspirasi Yahudi, ya PBB. Kalau dulu di zaman Nabi tadi perang ya Allah, ini kan kalau Palestina itu kan ya Allah, kira-kira Palestina separuh Jakarta itu wilayahnya. Penduduknya saja cuma berapa Pak Tukim? 2,2 juta. Kira-kira nih, ya Allah, negara ini terkungkung, nggak bebas akses keluar masuk, dibatasi semua fasilitasnya, Masya Allah. Bagaimana mau maju? Nah mereka melawan karena sedikit-sedikit
tanahnya diambil, diusir, rumah dirobohkan, diusir terus. Mereka bangkit, nggak tahan. Ya jangankan mereka, kalau kita terzolimi saja pasti kita melakukan. Ya. Kalau di Indonesia nggak bisa main hukum karena mahal, main santet, nggak bisa saja. Kalau di Indonesia gitu kan, ya Allah, karena sakit hati. Lah ini sudah 57 tahun. Kalaupun mereka bikin senjata kreatif saja, kreatif gitu, dari alat seadanya dan kemampuan seadanya. Masya Allah. Nah, disinilah nanti kita baru membuktikan. Ya Allah, dihabisi itu oleh Israel. Yang itu pun nggak bisa sendiri. Kan? Diundang tuh, ini negara adidaya, malu-maluin bener ya. Negara adidaya datang, gitu bisa kita. Jadi kayak orang tua lagi menghajar anak kecil, kemudian datang itu orang tua lain, Amerika, orang tua lain Jerman, orang tua lain Inggris, gitu, orang tua lain Prancis. Kirain mau menolong anak yang kecil, malah lima-limanya hajar anak kecil, kan malu-maluin. Nah, kalau sudah jadi negara, mending belum jadi negara. Merdeka saja belum, kan malu-maluin. Sebenarnya malu kalau gitu. Ya, wilayah kecil, paling kemampuannya apa ngelawan juga pakai ya ketepel atau mungkin pakai apa mercon gede-gedean seberapa gedenya gitu kan. Subhanallah. Nah, makanya disebutkan la yuqatilunahum jami'an. La yuqatilunakum, enggak mungkin yang namanya orang Yahudi akan memerangi kamu orang Islam. Illa min wara'i judur, kecuali mereka akan memerangi kamu dari belakang tembok, nggak berani berhadapan-hadapan begitu. Memang pengecut, takut sekali dengan kematian itu orang Yahudi. Itu Allah terangkan dalam surat Al-Asr, la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw bi wara'i judur. Orang Yahudi kalau berperang dengan orang Islam, beraninya dari balik tembok gitu. Ya kan? Atau dia berada di satu tempat yang tinggi. Begitu. Dari dulu di Khaybar di sana dulu bikin tembok sampai 7 lapis temboknya itu untuk berlindung. Nah, kalau hari ini mungkin temboknya enggak, temboknya ya itu tadi PBB, kan? Masya Allah. Mereka lah yang dijadikan. Itu sudah Allah terangkan 14 abad yang lalu. Subhanallah. Jadi bangsa biadab karena apa tadi? Yang selalu menskenariokan makar atau konspirasi. Ayatnya mana? Yuriduna liyutfi'u nurallah bi'afwahihim. Dan yang terakhir dalam perspektif Al-Quran, mereka bangsa biadab karena bangsa yang mempunyai program mengateiskan semua orang. Kalau orang muslim jadi kafir. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini kan ayat tentang nidaul mukminin pertama setelah menjelaskan tentang Yahudi. Panjang lebar surat Al-Imran. Baru kemudian Allah terangkan, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Jadi kalau kamu mengikuti Yahudi, nggak ada lain program mereka, kamu akan jadi kafir setelah beriman. Kalau kita nggak menjadi kafir, nggak murtad, minimal akidahnya rusak. Kalau kita akidahnya rusak, minimal ibadahnya nggak baik. Kalaupun masih mau ibadah nggak apa-apa, tapi nggak berakhlak, begitulah kira-kira. Jadi hilang nilai-nilai Islam, itulah program mereka. Justru mereka hadir dan eksis jika Quran itu tidak diwujudkan dalam kehidupan. Sementara Quran itu wujudnya tadi agama yang rahmatan lil alamin, kemudian merukunkan, mempersaudarakan, menciptakan keadilan ummatan wasata, kemudian pemerataan ekonomi luar biasa. Nah, jadi kalaupun kita membenci Zionis Yahudi, sangat beralasan. Karena memang Al-Quran menyebutkan itu. Ada 4 tadi apa ya? Yang pertama apa? Membunuh para nabi.
Yang kedua, pelanggar perjanjian baik terhadap Allah apalagi terhadap manusia. Yang ketiga, ya, aktor intelektual setiap konspirasi terhadap Islam pasti Yahudi. Yang keempat, program untuk memurtadkan orang-orang yang Islam atau menjauhkan nilai-nilai Islam dari kehidupan. Subhanallah. Jadi kira-kira itu para iman. Kalau sekarang kita melihat mereka di bangsa Zionis Yahudi ini membombardir saudara kita, saya yakin kita nggak akan rela. Nggak akan rela. Karena ya minimal kewajiban agama. Innamal mu'minuna ikhwan. Kewajiban agama. Yang kedua, kewajiban akidah. Wa in istansarukum fiddin fa alaikumun nasr. Itu dalam surat Al-Anfal ayat 72. Jika orang beriman meminta pertolongan kepadamu tentang agama, tolonglah mereka. Nah, ini kan sudah jelas mereka minta pertolongan. Maka tadi kewajiban agama, tuntutan akidah itu minimal. Yang ketiga, para iwan, itu tanda iman. Maka kata Nabi, masalul mukminin, perumpamaan orang yang beriman, fitawadihim dalam kesatuan mereka, watarahumihim dalam kasih sayang mereka, wata'atufihim dalam kelemah lembutan mereka, kal jasadil wahid, seperti tubuh yang sehat. Nah, di tubuh yang sehat jangankan disentuh. Kena angin sedikit saja nih di telinga, kalau sehat, terasa nggak kira-kira? Terasa. Disentuh kalau sehat, kecuali kalau baal, ya kan? Karena sakit, nah disentuh nggak sehat ya. Masalah. Apalagi disakiti. Nah, jadi ini gambaran dari Nabi, riwayat Imam Bukhari Muslim ini hadis. Idza staka aduun, apabila terluka satu anggota tubuh yang sehat tadi, tadaa, maka itu akan mengundang sairul jasadi, seluruh tubuhnya bil huma, dengan rasa demam wal alam dan rasa sakit. Jadi Allah menggambarkan begitu. Nih, sekarang di depan kita memang jauh, tapi dunia hari ini sama halnya kita melihat tetangga RT sendiri itu. Namanya apa? Ya kan? Walaupun jauh di sana, seakan-akan lihat tetangga RT kita. Walaupun akses internetnya sudah dimatikan, Allah berikan kesempatan untuk berita itu sampai ke kita. Nah, subhanallah, kira-kira. Jadi memang panggilan dari sisi Yahudi jelas tadi, betapa biadabnya mereka. Dari sisi akidah, ini saudara kita. Masya Allah. Ya kan? Kalau memang kita imannya benar, saya yakin, gak usah disuruh. Ini nih, gak usah disuruh doa kunut najilah, kita akan doa dengan sendirinya. Dan ini bukan semacam apa? Ibadah ritual yang ketika doa kunut najilah dibacakan, kita hanya amin, 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 tapi rasa kita sama sekali gak kesana. Mestinya gak pakai disuruh, kita bisa melihat saja, apalagi Islam di India, luar biasa. Sekarang di Palestina, merintih kita menangis tanpa diminta. Kalau memang tubuh kita sehat, iman kita sehat, menangis kita. Sudah pasti begitu. Subhanallah. Ini yang sudah ada syariatnya, kunut najilah. Nabi membacakan kunut najilah 1 bulan full. Itu hadisnya. Dibaca 1 bulan full. Hanya apa? 70 sahabat Nabi dibantai. 70. Ini 7.000. Coba bayangkan. 7.000 saudara kita. Masya Allah, masih ada muslim yang negatif terhadap ini. Aneh kadang-kadang. Mungkin nggak memahami dia bagaimana Al-Quran dan hadis, ya kan? Kalau seperti satu tubuh yang coba rasakan seorang ibu yang dia histeris bahagia di samping pilu karena suaminya jadi sakit. Seorang kakak yang sedang mentalkinkan adiknya yang terkena serpihan bom sampai meninggal. Mestinya kita, ya Allah, nggak perlu disuruh.
Nah, cuman kadang-kadang memang dalam sejarah gitu ya, orang kafir itu lebih istiqomah, lebih tahan lama dibanding kita yang melakukan kebaikan. Kadang-kadang begitu. Theodor Herzl itu merencanakan berdirinya negara Israel itu bertahun-tahun sampai mati proposalnya itu. Tapi istiqomah itu. Nah, Masya Allah. Kita hanya suruh apa nih? Suruh doa. Masya Allah, mesti pakai fatwa. Kan? Yang memerangi belum bosan, kita doanya udah bosan. Baru 2 hari 5 waktu sudah bosan. Padahal pasukan Israel itu belum bosan. Jadi kita dulu yang bosan. Tapi kalau atas dasar akidah nggak pernah kita bosan. Selalu berdoa, selalu berdoa. Kan begitu kan? Ya Allah. Ya, coba nih, ini kan alhamdulillah ini sudah dilaksanakan ya. Kunut Najilah. Kita sejak tanggal 10 di pesantren. Nanti berakhir tanggal 10 Oktober. Niatkan saja ibadah kepada Allah karena sunnahnya Nabi mengajarkan 1 bulan full 5 kali. Apakah itu ada manfaatnya? Coba baca dalam surat At-Taubah. Maka li ahlil madinati wa man haulahum minal arab ayatakhallafu an Rasulillah dan seterusnya sampai terakhir. Ayat kurang lebih 100 sekitar 118-16an. Tidak pantas orang beriman itu mereka meninggalkan Nabi Muhammad berperang dan berjihad. Kenapa tidak pantas? Karena dengan mereka meninggalkan jihad, gitu kan? Mereka itu tidak andil untuk apa? Menimbulkan rasa takut. La yusibuhum dhama'u wala nasabu wala mahmasaw. Begitu. Ini kan kisahnya tentang perang Tabuk. Perang Tabuk itu kan perang yang jauhnya 700 kilometer di perbatasan Syam. Perangnya terjadi di musim paceklik. Dan Nabi menggalang dana. Wah, lama sekali karena perang. Tapi ternyata ketika perang sampai sana, lawannya orang Romawi itu sudah lari. Sehingga orang Islam pada ngomong, kalau tahu begini ngapain kita kesini-sini jauh-jauh, ya kan? Jualan kaki 1 bulan, PP 2 bulan, ngapain? Itulah jawabannya oleh Allah. Dia kira bahwa kalau orang Islam bersatu, kemudian mereka berangkat memanggul senjata, datang ke sana, nggak memberi pengaruh. Nah, dia kira begitu. Padahal larinya Romawi ini karena mendengar orang Arab bersama Nabi mau perang. Nggak terbayang, ini orang Arab nyari apa? Panas-panas terik begini kok datang ke sini mau merangi kita. Mereka mah pasukan yang cari mati. Kalau kita pasukan yang takut, begitu. Itu yang dimiliki oleh orang mana tadi? Orang Palestina. Mereka nggak ada pilihan. Mati syahid indah. Kemudian menang, itu tujuan. Karena bagi Islam, dalam Islam, mati itu hal yang biasa. Orang hidup pasti mati. Dan tidak akan pernah mati kalau memang belum waktunya mati. Mati sendiri dengan mati 1000 sama, itu sudah ada catatannya dari Allah. Cuman karena di sana sekali mati 1000 orang, karena tempatnya satu. Padahal setiap hari ribuan orang meninggal. Itu hal peristiwa yang biasa dan wajar. Sebenarnya begitu. Maka bagi orang-orang pejuang Palestina itu, mati itu udah biasa, apalagi mati syahid. Beda dengan orang Israel yang paling takut mati. Allah, luar biasa. Itu yang dimiliki. Memang Palestina itu hanya punya iman, punya Allah. Selainnya nggak punya. Tapi kalau orang Yahudi semua punya, hanya satu yang nggak punya mereka, Tuhan. Itulah yang menjadikan mereka itu nggak berguna, hina hidupnya. Subhanallah. Jadi kita dituntut tadi dalam ayat sebelumnya. Wala yati'una mauti ayyahidul kufar. Dan jangan kamu kira langkah kaki kamu ketika perang itu tidak menimbulkan rasa yahidu, kemarahan bagi orang kufar. Masalah. Sampai Allah wala yanaluna min aduwin nailan illa kutibalahum bihi amalun soleh. Semua proses itu ditulis oleh Allah sebagai amal yang soleh. Kalau kita kunut najilah kelihatannya mungkin gak nyambung. Tapi kalau
kompaknya doanya orang yang beriman, dan itu senjatanya menimbulkan sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ruba. Allah jatuhkan rasa takut yang amat dasar di hati mereka. Itu sudah amal soleh. Nah, anehnya kadang-kadang kita suruh mendoakan hal yang baik, kita bosan duluan, kalah dengan orang yang ada dalam kebatilan. Begitu. Seperti kalau gini, ini memang kadang-kadang ustadz juga begitu, kalah. Kata ustadz ditanya, Ustadz, gimana pakaian jilbab? Bagian jilbab itu pakaian kurung yang longgar, yang menutupi aurat. Lama-lama karena trennya sudah lain gitu kan. Gimana tak sekarang banyak baju-baju yang modelnya bagus-bagus. Ya udahlah, yang penting nutup aurat. Terus itu. Lama-lama sekarang tak nutup aurat tapi ketat. Ya itu masih bagus daripada telanjang. Jadi lama-lama kalah. Orang kafir itu mengirimkan tren-tren itu untuk menggelincirkan sedikit demi sedikit. Dulu yang namanya pacaran itu tabu, sekarang biasa. Dulu yang namanya zina selingkuh tabu, sekarang mungkin lumrah. Lama-lama free sex, hanya berbalik di belakangnya KTP-nya Islam saja. Subhanallah. Jadi orang dalam kebenaran kalah dengan orang-orang kafir dalam menjalankan programnya. Subhanallah. Nah ini kan mesti kita, makanya dalam ayat istiqomah gitu kan, memang berat subhanallah. Jadi minimal tadi karena panggilan agamalah kita membantu dan mendoakan saudara kita. Yang kedua, karena panggilan akidahlah kita membela mereka. Kemudian karena tanggung jawab sebagai muslim terhadap sesamanya itulah kita care, peduli terhadap mereka. Itu baru yang mereka rasakan dengan ujian. Belum situasi yang ya Allah mau tidur sudah, ayo kita doa tidur. Jangan mimpi ya besok kita masih bisa melihat matahari. Apakah perasaan itu sama dengan yang kita rasakan? Gitu ya. Anak mau sekolah, salaman, nggak ada jaminan kalau nanti pulang sekolah ke rumah. Kan sampai sebegitunya namanya kayak tubuh yang sehat. Bisa merasakan apa yang dirasakan oleh tubuhnya yang baik. Begitu ya, artinya para ikhwan, kita memang sangat peduli di depan mata kita, walaupun jauh secara geografis, tapi sejatinya dengan ilmu pengetahuan itu seakan-akan tetangga bersebelahan dengan kita. Oleh karena itu jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan, kita doakan mereka. Karena itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kenapa Anda membenci Yahudi? Tahu dasarnya. Kenapa Anda membela orang-orang muslim Palestina? Ada dasarnya. Yang penting kan ilmu dan dasarnya ini. Sehingga kalau sudah berdasarkan ilmu, pengetahuan dan nilai-nilai kebaikan, kita tidak akan bosan karenanya. Kenapa? Karena kita punya pegangannya yang kuat. Gitu ya. Bisa dipahami ya para ikhwan ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon maaf. Allahu minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.